Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah di dunia, dan semoga Allah sambung kemuliaan di akhirat. Kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada malaikat Allah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu kita diajak untuk mengambil keteladanan ibadahnya para malaikat yang diberi berbagai keistimewaan oleh Allah, namun masih tetap merendahkan diri di hadapan Allah dengan selalu taat dan selalu beribadah. Jadi dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki, mereka benar-benar taat kepada Allah dalam ibadahnya. Dan semoga kita bisa meniru, terutama bagi kita yang banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung berikutnya, yaitu fadilah beriman pada malaikat memunculkan atau senantiasa atau hendaknya kita mensyukuri rahmat Allah di atas kemuliaan yang Allah beri pada kita, karena malaikat diminta oleh Allah untuk banyak-banyak memohon ampun pada manusia. Dia salah satu daripada kemuliaan yang kita terima dari Allah. Malaikat Allah minta untuk memohon ampun di atas makhluk yang ada di muka bumi, yaitu manusia. Kita ini sebagai manusia sering memohon ampun, tapi kita manusia memohon ampun untuk diri kita sendiri. Dan bisa lebih hebat di saat kita memohon ampun kepada saudara kita. Bahkan orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu sedang didoakan atau sedang dimohon ampun oleh orang lain, maka malaikat pun memohon ampun untuk orang yang berdoa itu. Jadi kita ini sesama manusia atau kita sendiri memohon ampun hanya untuk kita. Itu istighfar kita. Tapi istighfarnya malaikat, mereka memohon ampun bukan untuk diri mereka, tapi memohon ampun kepada Allah untuk manusia. Jadi bayangkan perbandingannya, kita mohon ampun untuk diri kita sendiri, malaikat mohon ampun bukan untuk diri sendiri, tapi meminta ampun untuk kita. Siapa yang suruh mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari situ seharusnya kita bisa sedikit terwujud dalam pikiran, dalam hati tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah, rahim Allah pada kita, sampai malaikat yang dicipta pun disuruh-suruh mohon ampun untuk kita.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara ini dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Asy-Syura ayat 5, Allah mengatakan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Para malaikat, kata Allah, mereka selalu bertasbih kepada Tuhan mereka, memuji-muji Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yastaghfirun, dan mereka juga memohon ampun kepada yang ada di muka bumi, iaitu manusia. Allah memakai fi'il mudhari' atau present tense, yastaghfirun. Jadi mereka itu senantiasa terus-terusan beristighfar untuk kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, huwallazi, dialah Allah yang selalu memberi rahmat kepadamu, wa malaikatuhu, juga malaikat pun ikut memberi rahmat. Artinya dengan izin Allah. Nah, maksud di sini wa malaikatuhu, malaikat pun memohonkan ampunan untukmu. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar engkau bisa keluar atau dikeluarkan dari kegelapan menuju ke alam yang bercahaya. Jadi maksudnya kegelapan hati, kegelapan maksud, di situ kesesatan. Jadi malaikat bermohon-mohon agar manusia ini bisa keluar dari kesesatan menuju kepada hidayah atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan di ujung ayat, wa kana bil mu'minina rahima. Itu semua terjadi karena Allah sangat sayang pada orang mukmin. Allah sayang sekali kepada mukmin sampai makhluk yang lain disuruh mohon-mohon ampun. Ini kira-kira kiasannya Bapak Ibu. Kita meminta anak kita yang pertama, si abang, bang, banyak-banyak mohon ampun untuk si adik ya. Padahal si adik pun orang yang baik, tapi kita meminta agar anak pertama untuk bermohon-mohon kepada kita atau kepada Allah agar memohon ampun untuk si adik. Ini kalau terjadi, tapi kan jarang sekali terjadi begini. Kan jarang sekali terjadi begini. Tapi Masya Allah, malaikat ditugaskan Allah, perbanyaklah mohon ampun untuk hambaku yang bernama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sampai dahsyatnya permohonan malaikat untuk ampunan pada kita. Malaikat makhluk yang paling gembira ketika kita masuk surga. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, orang-orang yang telah diwafatkan di dalam keadaan yang baik oleh para malaikat. Jadi maksudnya diwafatkan oleh Allah melalui perantara malaikat. Lalu kemudian malaikat itu yaqulun, jadi kita yang meninggal dalam keadaan mukmin, kelelahan di dunia dalam ibadah, kita sami'na wa ata'na, tidak ada maksiat kecuali tergelincir, tidak sengaja yang kita lakukan, kita taat. Ketika meninggal dalam keadaan yang baik, apa yang terjadi? Allah sudah kasih tahu, Allah bongkar sebuah rahasia. Malaikat yang mencabut nyawa pun beserta rombongannya ketika mencabut nyawa seorang mukmin, lalu mereka berkata, yaqulun salamun alaikum, keselamatanlah untuk kalian.
Jadi kita disambut oleh malaikat setelah kematian dengan bahasa Assalamualaikum, keselamatanlah untuk kalian. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan apa yang telah engkau kerjakan ketika hidupmu. Ini ahlan wa sahlannya malaikat ketika meninggal. Kapan kita dengarkan itu? Nanti ketika meninggal. Mau dengarkan itu? Meninggal dulu. Dan ini Masya Allah penyambutan dari para malaikat Allah. Senang mereka ketika orang baik meninggal dunia. Senang mereka karena mereka tahu sudah habis kelelahanmu, sudah cukup engkau mencari nafkah untuk anak isterimu, sudah cukup engkau beribadah di malam hari, sudah cukup engkau lakukan salat duha, sudah cukup engkau berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Puasa Ashura, Tasu'a. Jadi sudah cukup. Selamat datang kata malaikat. Masuklah surga dengan apa yang telah engkau kerjakan. Itu kan kalimat terindah yang kita dengarkan di telinga kita ketika dicabutnya nyawa kita. Makanya orang mukmin meninggal tu sakit tetap sakit, tetapi kabar gembira membuat sakit itu terasa ringan. Sakit tetap sakit, tapi begitu dikabarkan malaikat, bahkan ada hadis yang menyebutkan kita ini dinampakkan tempat kita ketika sakaratul maut. Sama dengan orang mau dicabut gigi. Kalau anak-anak dicabut gigi, itu kan dokter kadang-kadang bermain-main dengannya, lalu nampakkan mainan-mainan, gambar-gambar. Tidak sengaja tiba-tiba sudah dicabut. Sakit tetap sakit. Begitulah ibaratnya. Maka manusia, makhluk yang paling senang terhadap kebaikan manusia adalah malaikat. Bahkan lebih senang daripada senangnya sesama manusia. Kita ini kadang-kadang dengan sesama kita pun kita doakan keburukan. Dengan sesama kita pun kita doakan keburukan. Hanya gara-gara berbeda pemahaman. Kan sering kita juga menyakiti orang lain dengan lidah kita kadang-kadang, atau kadang-kadang kita mendoakan laknat kepada orang, apalagi berbeda partai, kan? Itu kan sering kita berselisih paham. Sesama manusia sering mendoakan keburukan, tapi malaikat senantiasa mendoakan kebaikan. Maka mana lebih baik doa malaikat daripada doa kita? Doa malaikat lebih utama daripada doa kita. Mereka lah yang selalu memohon ampunan untuk kita. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua itu menjadi bukti bahawa seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahim, yang sangat-sangat menyayangi hamba. Jadi semua bayangan kita su'uzan pada Allah itu dibuang jauh-jauh. Maka ada hadis yang menyebutkan di pintu surga atau di Arash, kalau saya tidak salah hadis itu, coba dicek kembali, entah di Arash entah di pintu surga, itu tertulis kalimah rahmati sabaqat an ghadabi, atau kama qala, atau seperti yang Nabi katakan, kata Allah, kasih sayangku melebihi kemarahanku. Makanya nanti di akhirat Allah tumpahkan semua kasih sayang, sampai-sampai iblis mengira dia akan diampunkan Allah. Itu hadis Nabi. Saking hebatnya rahmat Allah, sampai-sampai iblis mengira dia akan diampunkan Allah. Disitulah penyesalan dia sehebat-hebatnya. Seandainya dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia akan menjadi Adam dan anak-anak Adam. Tapi diam melawan Allah. Tapi di hari kiamat dia akan melihat pemandangan begitu mudahnya Allah memasukkan hambanya ke surga dengan berbagai amal. Dengan berbagai amal. Kita sudah bacakan hadis, waktu kita bacakan hadis tentang dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, kan
Salah satu yang kita sudah dikabarkan oleh Nabi, ada seseorang penuh dengan maksiat, lalu dibentangkan catatan amal maksiatnya, sejauh mata memandang maksiat semuanya. Lalu ketika dia mulai gelisah dia merasa akan dicampakkan dalam neraka, lalu Allah katakan, ada satu modal yang masih ada pada dirimu, dan itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Dia heran, apa itu? Apa amal yang bisa menyelamatkan dia, sedangkan amal dia sudah sejauh mata memandang yang dia lihat, dalam amal yang dinampakkan maksiat semuanya. Lalu Allah ternyata memberinya bitaqah, kartu yang dia miliki yang tertulis kalimah tauhid, la ilaha illallah, tertulis kalimah tauhid. Ini hadis sahih. Lalu Allah menampakkan, inilah modalmu. Dia heran, mana mungkin kalimah ini bisa mengalahkan maksiatnya. Kalau ditimbang, enggak mungkin kalimah kartu ini enggak mungkin bisa mengalahkan timbangan maksiatnya. Lalu Allah suruh malaikat timbanglah. Begitu ditimbang, kalimah itu saja mengalahkan semua maksiat. Akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan ketauhidan yang dia miliki. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermasalah itu adalah orang yang tidak berhusnudzan pada Allah. Jadi enggak ada prasangka baik kepada Allah. Jadi selalu merasa Allah itu menzalimi dia, Allah begini, Allah begitu, kenapa dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang begini, kenapa dia begini. Akibat itulah dia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Maka husnudzan kita kepada Allah itu harus disimpan baik-baik. Ketika kita kebetulan Allah lahirkan dari keluarga yang tidak salat, berhusnudzanlah kepada Allah. Ada apa yang Allah rencanakan untuk kita. Ketika kita dimiskinkan Allah, berhusnudzan, dan terus simpan husnudzan itu. Nah, malaikat adalah orang-orang yang paling banyak memohon kepada Allah agar kita diampunkan. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa malaikat terus-terusan berdoa memohon ampun, ada beberapa amal yang menjadi bukti yang disebutkan oleh Nabi yang tidak mungkin berbohong, yaitu tentang doa-doa dan ampunan-ampunan dari malaikat untuk kita. Yang pertama yaitu malaikat senantiasa meminta ampun untuk orang-orang yang beriman, bertaubat dan istiqamah dalam taubatnya. Dan ini bisa kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Ghafir ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan malaikatnya yang menyibukkan diri memohon ampun untuk kita, yaitu orang-orang yang beriman, bertaubat dan istiqamah dalam taubatnya. Allah mengatakan allazina yahmiluna al-arsya, yaitu malaikat-malaikat yang memikul arasy, wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan orang-orang yang berada malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy, mereka terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi mereka itu beriman kepada Allah, juga mereka senantiasa memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Mereka beriman, mereka pun memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan ilmu yang ada pada dirimu, ya Allah, yang meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat berdoa, ya Allah, dengan segala kekuasaanmu, dengan segala ilmumu, maka mohon ampunlah, kami mohon ampun, atau ampunkanlah, berilah ampunan kepada siapa? Lillazina tabu, kepada orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan selalu mengikuti agamamu, jalan-jalan dalam agamamu,
Waqihim azabal jahim, jagalah mereka dari azab neraka jahim. Itu doa malaikat untuk kita. Makanya orang-orang yang bertaubat itu di dalam doa malaikat. Tapi dengan syarat dia mendapatkan syarat-syarat taubat. Kita ingin menegaskan baru disebut taubat ketika terpenuhi syarat-syarat taubat. Syarat taubat itu diantaranya adalah ikhlas, lakukan ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipilih kembali, jadi ikhlas karena Allah. Kemudian lakukan al-azam, niat yang kuat untuk bertaubat sampai seumur hidup. Lalu kemudian an-nadam, merasa menyesal di atas semua perbuatan masa lalu. Jadi penyesalan yang sangat kuat. Asal dibicarakan maksiat itu mengalir air matanya, seperti Umar bin Khattab mengalir air matanya di saat mengingat kebodohannya di masa jahiliyah, keburukannya di masa jahiliyah. Kemudian al-iqla', lepaskan dosa, jangan buat lagi dosa itu, sekalipun jangan buat lagi dosa itu. Dan kemudian yang terakhir, lakukan segera sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan nyawa kita berada di tenggorokan. 5 syarat itu dapat, maka kita mati dalam keadaan taubat. Di dalam proses taubat itu kita diminta ampun oleh malaikat. Malaikat yang minta ampun. Kan tidak mungkin Allah tidak terima dari makhluk yang terbaik yang pernah Dia cipta melalui ketaatan. Makhluk yang paling taat. Manusia baik, tapi manusia ada yang taat, ada yang tidak. Mereka yang meminta ampun. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika Allah sambung ayat ini, ternyata mereka tidak hanya meminta ampun untuk orang yang taubat itu, mereka meneruskan doa mereka untuk keluarga orang-orang yang saleh dan taubat itu. Lalu mereka berkata dalam surah Ghafir ayat 8, mereka mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adan allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat menyambung doanya untuk kita. Kata malaikat, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, surga Aden yang engkau telah menjanjikan untuk mereka, dan orang-orang yang saleh dari bapa-bapa mereka, min abaihim, dari bapa-bapa mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, dan turunan-turunan mereka. Jadi malaikat minta doa level atas, bapa-bapaknya masukkan semua ya Allah ke dalam surga Aden, dari orang-orang yang saleh. Lalu isteri-isteri mereka, untuk para isteri malaikat minta suami mereka, wa zurriyatihim, anak-anak mereka masukkan ya Allah ke dalam surga. Itu doa malaikat yang kita sendiri enggak pernah doa untuk isteri, Pak. Pernah kita doa untuk isteri, ya Allah masukkanlah istriku ke dalam surga? Ada, Pak. Jarang, kadang-kadang sekali-sekali waktu 1 Muharram, sekali-sekali 3 go. Tapi yang meminta langsung kadang-kadang jarang, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa memohon ampun untuk keluarganya. Ini di mulut malaikat tidak pernah alpa. Kalau untuk orang tua kita sering, untuk istri ada, tapi mungkin jarang. Untuk anak-anak ini perlu dibiasakan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, meminta turunan saleh. Masya Allah, dari turunan Ibrahim semua saleh dengan doa itu. Kita ini lupa minta itu sama Allah. Kita minta anak, tidak meminta yang saleh, maka diberi anak yang menjadi penyakit bagi kita, yang mempermalukan kita. Kita minta anak, alhamdulillah diberi anak, cuma lupa kita sematkan kalimat menyejuk, ya Allah nejuk yang saleh. Jangan kasih yang membuat kami malu, membuat kami sakit kepala. Kita enggak minta itu, makanya Allah kabulkan, diberi anak.
ujung-ujungnya kita menderita gara-gara dia. Dan ini perlu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahawa doa itu lebih dahsyat kekuatannya daripada usaha. Itu lebih dahsyat kekuatan doa. Dari ayat ini, kita ini akan berkumpul dengan keluarga besar kita kembali di surga kalau kita menjaga kesalehan itu. Makanya nasab saleh itu perlu dijaga. Nasab orang saleh perlu dijaga. Maka kenapa orang-orang yang memulai perbuatan maksiat dengan zina, lalu kemudian istrinya, anaknya meneruskan mengulang kembali perbuatan itu, terus mengalir keburukan, ini berefek jauh. Tapi orang-orang yang saleh itu meneruskan keturunan yang saleh, itu keluarga besar satu dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Begitu bahagianya ketika kita kembali bersama keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bisa bayangkan kegembiraan di saat Allah menyatukan kita kembali dalam surga, disatukan kembali dengan istri, dengan anak. Kan itu harapan kita. Maka disuruh ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu sekaligus keluargamu dari api neraka. Jadi jangan biarkan anak bermaksiat, karena dia yang menyeret kita ke neraka. Kalau anak bermaksiat, kita tahu diri seharusnya bahwa ada apa sehingga Allah membuat keadaan kita begini. Mohonlah doa kepada Allah agar anak kita yang sudah maksiat taubat, yang belum bermaksiat jangan jatuh dalam maksiat. Sekali kita bela anak ketika bermaksiat, tunggulah kemenangan dia dapatkan dan dia akan mengulangi maksiatnya. Dan tunggu ancaman Allah tentang orang-orang yang membela maksiat. Karena di antara orang yang terlaknat adalah awa mu'athiman, iaitu pembela maksiat. Jadi kita, karena supaya nama kita tidak hancur, kita membela, oh enggak mungkin anak saya begitu, enggak mungkin istri saya begitu, kami orang baik-baik, padahal anak sudah jelas-jelas anak bermaksiat, kita masih terus berusaha membela. Anak kita mungkin menang dibela oleh ayahnya dan ibunya, tapi ingat, anak kita akan kembali melakukan maksiat dengan kemenangan yang dia terima, dan laknatlah atas kita pembela-pembela maksiat ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat ternyata mendoakan orang-orang beriman, lalu orang-orang yang taubat dan istiqamah dalam taubatnya. Sedangkan kita saja kadang-kadang enggak kita doakan anak kita yang sudah taubat agar tetap dalam jalur taubat, enggak kita doakan. Tapi malaikat tidak berhenti. Maka lebih hebat malaikat memohon ampun daripada kita. Kemudian yang kedua, contoh atau bukti malaikat itu benar-benar memohon ampunan dan berdoa untuk manusia, iaitu malaikat meminta ampun kepada orang-orang yang salat subuh dan asar berjamaah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Nabi mengatakan malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul di saat salat subuh dan salat asar. Maksudnya ketika shift diganti, mereka kumpulnya waktu ganti shift itu, kumpulnya di waktu salat asar dan salat subuh. Lalu kemudian summa ya'rujul ladzina batu fikum fas'aluhum rabbahum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ketika terjadi pergantian shift itu, malaikat yang naik menghadap Allah di waktu subuh dan asar ditanya oleh Allah, ketika engkau meninggalkan hambaku yang naik waktu salat asar, pulang mau melapor ke Allah, ketika engkau meninggalkan hambaku yang waktu asar, apa yang sedang mereka lakukan? Hum yusallun, mereka sedang salat ya Allah, menyembahmu ya Allah, kata malaikat. Lalu yang naik waktu subuh,
Mereka ditanya lagi oleh Allah, ketika engkau tinggalkan waktu subuh apa yang mereka lakukan? Malaikat kembali jawab, ahum yusallun, mereka sedang salat subuh menyembahmu ya Allah. Lalu apa yang mereka minta kepada Allah? Mereka bukan hanya memberi laporan. Di ujung hadis diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dengan derajat yang sahih, mereka menyambung fayaqulun, lalu mereka berkata, faghfir lahum yaumaddin, ya Allah, orang-orang yang salat asar, yang salat subuh yang kami tinggalkan tadi, ya Allah, sedang berjamaah menghadap-Mu, maka ampunkanlah dosa mereka sampai hari kiamat. Itu permohonan malaikat. Kita kalau jadi security, waktu shift, ada kalimat dari security waktu lapor sama komandan, itu yang sudah ganti waktu subuh, yang urung-urung tengah pergi buka dan kata komandan security itu, kamu tinggalkan waktu shift tadi, orang-orang di masjid sedang ngapain? Sedang solat. Ada kalimat dari security, nepa ampun ya Allah, nepa ampun orang itu, dia bermohon-mohon. Nggak ada, cuma sekedar laporan. Tapi malaikat menyempatkan kalimat ampunan, ya Allah, ampunkanlah mereka yang sedang salat asar berjamaah, ampunkanlah mereka yang sedang salat subuh berjamaah. Begitu malaikat untuk kita. Cuma karena kita nggak dengar, kita sering meremehkan malaikat, kita sering tidak beradab pada malaikat. Yang malaikat nggak suka kita pelihara. Contohnya apa? Disebutkan dalam hadis, malaikat itu paling tidak suka dengan orang yang bau mulutnya dengan bau-bauan dari bawang merah, bawang putih. Kalau dalam hadis sebutkan bahawa kalau seseorang memakan al-basal was-sum wal-kuras, itu menyakiti orang di sampingnya, sekaligus ya ta'azza bihil malaikah, malaikat pun tersakiti dengan bau mulutnya orang-orang yang datang ke tempat salat dalam keadaan mulutnya berbau. Nah, diberi contoh bawang merah, bawang putih, karena dari dulu itu orang Arab itu suka makan bawang mentah. Tapi sekarang kalau mereka makan ayam panggang, itu di sampingnya temannya itu tomat, bawang mentah, daun bawang, itu di samping ayam itu sampai sekarang gaya makan begitu. Dari dulu begitu, roti mentah-mentah begitu. Nah, setelah itu kadang-kadang ada yang tidak sikat gigi menuju ke tempat salat, padahal makanan terakhirnya bawang. Ketika masuk ke masjid, malaikat tidak mau dekat dengannya. Kenapa? Ketika dia ucapkan apapun dari mulutnya, tercium aroma bawang. Yang di samping mau pindah, takut nggak dapat jamaah, padahal cukup sakit hati kan. Sekali dia ucap Al-Fatihah, kita harus diam dulu Al-Fatihah kita. Bau sekali mulutnya. Malaikat pun tersakiti. Tapi itu pula yang kita lakukan. Hari ini mungkin orang jarang makan bawang, karena gaya hidup kita bukan dengan bawang. Orang-orang kita kan nggak sering begitu. Paling kita acar pada mie, itu paling kita sering. Tapi yang mentah-mentah kan jarang kita, bukan seperti orang Arab. Tapi kita ganti dengan apa? Dengan rokok. Hana ada baju bawang katanya, Hana ada baju bawang putih, dah gantung ngerukuk. Jadi setelah azan duduk di teras merukuk, tarik hambu hinan, duduk masa asap. Begitu qamat, baru rukuknya diputih-putih di lantai. Saking tidak mulianya rokok dengan kakinya, padahal tadi beli dia tu dengan kakinya, dengan di bawah sepatunya dia putih-putih. Apa bahasa Indonesianya putih-putih? Saya serius ni, nggak tahu ni. Diinjak-injak, pokoknya itulah kan. Masya Allah, mulut berbau masuk ke dalam. Orang samping nggak sanggup tahan, menyesal berdiri di sampingnya. Malaikat tidak mau mendekat. Tapi itu pula yang kita kerjakan, bangga lagi, seakan-akan merasa jantan. Jadi kalau gaya sudah rokok di mulut satu, kemudian bawa motor, ini rokok ni nggak lepas ni sampai di atas motor pun merasa jantan, merasa hebat. Ini pekerjaan kita. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sakiti malaikat, karena malaikat paling sayang kepada kita. Jadi ini perlu dicamkan. Kita ini berhadapan dengan hal yang gaib, nggak nampak tapi ada,
Nah, cuba bayangkan malaikat sempat-sempatnya memohon ampun kepada yang solat subuh dan solat asar. Dalam hadis ini solat subuh dan solat asar, sebenarnya semua solat mereka minta ampun. Kenapa difokuskan solat asar dan solat subuh? Karena dua solat ini solat yang termasuk paling susah didirikan secara berjamaah. Subuh orang susah berjamaah karena tenggelam dalam kedinginan malam, apalagi hujan ni Pak, hujan dari tadi kan, itu banyak besok yang kat subuh ni rupi dah banget sekali begitu Pak. Sedangkan asar orang tenggelam dalam kelelahan dunianya, kerja capek, malas, pulang dari kantor aja lah nanti sekaligus jam-jam 5:30 solat di rumah. Enggak mau berjamaah orang karena tanggung. Kalau jamaah jam 4, keluar kantor 4:30 tanggung, dia dah jam tanggung, apa cuti kita keluar kantor tersolat aja sendiri. Susah kali mendirikan dua solat ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man shalla al-bardain, barang siapa yang salat dua waktu yang dingin, dakhalal jannah. Orang yang memelihara salat subuh dan salat asar, bardain, dua salat dingin. Dinginnya subuh karena memang waktu dinginnya malam, dinginnya asar karena matahari mulai turun. Yang memelihara dua salat yang dingin, dakhalal jannah, maka masuklah surga. Maka malaikat memohon-mohon agar orang itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang terakhir yaitu sebagai bukti, banyak ni Pak, banyak bukti malaikat memohon-mohon ampun. Yang terakhir saja untuk malam ini, malaikat memohon ampun untuk orang yang duduk di masjid dalam keadaan suci sambil menunggu salat. Ini kita Pak, ni bapak-bapak ni semuanya ni. Ini duduk kenapa? Menunggu salat Isya kan? Sebenarnya intinya kan tanggung pulang ke rumah, kita ikut pengajian aja lah. Walaupun pengajian mungkin jadi nomor 2, tapi yang intinya mau salat Isya lagi. Kalau sudah pulang takut nggak balik. Keinginan itu yang menahan dirinya nggak keluar dari masjid karena tanggung 45 menit lagi sudah masuk salat Isya. Akhirnya dia ikut pengajian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, ma qa'ada ahadukum yantadhiru as-salah fi salatin ma lam yuhdis tad'u lahu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rasulullah mengatakan orang-orang yang duduk menunggu salat di masjid dan dia tidak batal, tidak berhadas, dia tidak berhadas, duduk dari maghrib sampai isya dalam keadaan tidak berhadas, maka malaikat mendoakannya dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah orang ini, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah orang ini. Makanya kita ini di dalam doa malaikat, semua kita dapat doa malaikat, semua ya. Ini kita sedang didoakan ni, ini malaikat tahu ni sedang doakan, dan kita sedang membicarakan masalah ini, malaikat tahu ya. Ini kelebihan orang yang menunggu dari waktu salat ke waktu salat. Tentu waktu salat yang dimaksud yang bisa ditunggu. Jangan tunggu dari subuh sampai zuhur. Isteri capek tunggu di rumah, dia tunggu, nggak ada yang hantar anak ke sekolah, nggak ada yang buka pintu toko, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada yang beli beras, nggak ada macam-macam. Kita di masjid, pulang-pulang isteri yang mau pep-pep, kita katakan, oh pray. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seminggu kayak gitu isteri minta cerai, anjir kebut-but kala Rasulullah. Jadi jangan salah-salah faham. Yang mungkin ditunggu, maksud menunggu dari subuh sampai zuhur jangan, tapi maksud menunggu dia segera datang sebelum zuhur. Bagi yang sudah pensiun kan, yang diberi izin jam-jam 12 itu sudah nunggu waktu salat itu. Itu kan gaya Nabi dan para sahabat. Tunggulah waktu salat dalam keadaan suci. Jadi jangan tunggu sambil merokok di luar. Wuduk dulu, tunggu di dalam. Ini adalah i'tikaf. Itu selama menunggu itu setengah jam sebelum zuhur ditunggunya. Walaupun buka HP sekali-sekali melihat tentang bagaimana perkembangan Baradai dan Baradaji, buka, lihat lagi jam, oh masih 5 menit lagi, lihat lagi, kan begitu. Itu biasa. Tapi intinya tunggulah sambil i'tikaf. Didoakan oleh malaikat, disayangi oleh Allah. Ini Pak, makanya berjuanglah
untuk bisa terus mendapatkan doa malaikat. Kita sambung bukti-bukti ini dengan hadis-hadis di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.